bebas. biar semua tahu lah. Jadi begini, saya tuh ini rencana video pertama kan, mau tanya testimoninya itu teman-teman itu kerja di luar negeri itu bagaimana. Terus kebetulan kita itu Mas Toyo satu alma mater dulu ya di SUPM Tegal ya. Satu alma mater. SUPM Tegal, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal. Jadi saya itu pengen tahu apa perjuangannya teman-teman sampai bisa seperti sekarang, bisa kerja di luar negeri. Dengar-dengar katanya gajinya gede. Mungkin nanti bisa sharing ke teman-teman gimana. Mungkin yang pertama saya minta Mas Toyo untuk perkenalkan diri dulu. Silakan Mas Toyo. Nama saya Sutoyo. Kelahiran Brebes 9 November 1994. Dari Desa Kalen Pandan, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Sekolah SD di SD Negeri 1 Kalen Pandan. SMP di SMP Negeri 2 Songgom, lulus tahun 2011. Selanjutnya masuk SUPM Negeri Tegal dari tahun 2011 sampai 2014. Awal mula sih enggak ada niatan kerja ke Korea. Ya belum ada niatan lah. Cuman setelah lulus dari sekolah itu bingung juga, enggak langsung terjun ke luar negeri. Mulai pengawalan awal, pengalaman awal, ikut kapal lokal, itu kapal Pursin, yang 2 bulan, 1 bulan. Terus memberanikan diri kerja ke luar negeri. Terus Mas Toyo kan di SUPM angkatan 49 kan ya? Angkatan 49. 49. Kebetulan saya juga angkatan 49, berarti kita kan waktu dulu kan sama-sama Mas Toyo jadi Danki, Komandan Kompi kan, andalan sekali. Bukan, Poltar seksi kedisiplinan. Oh iya, seksi kedisiplinan, saya lupa. Tapi ini Mas Toyo, sekarang kan posisinya lagi di rumah, tapi nanti rencana mau balik lagi ke Korea kan? Nah kalau sekarang posisi di Indonesia itu karena cuti. Majikan ngasih cuti jangka waktu 40 hari dimulai dari tanggal 31 sampai 9 Juli 2020. Sekarang sudah berapa lama? Maksudnya jalan kontraknya itu sudah berapa lama di Korea? Jalan 2 tahun, Agustus tanggal 1, 2 tahun. Tapi untuk perjanjian kontraknya berapa tahun Mas Toyo? Kalau untuk kontrak normal di perjanjian kerja laut normal 3 tahun. 3 tahun. Setelah finish 3 tahun kontrak, kita mengadakan perjanjian lagi sama agent dan majikan. Kalau kita sebagai anak buah kapal mau melanjutkan kontrak itu nambah 2 tahun. Ada potongan revisi itu berarti 2 bulan. Jadi yang bisa diperpanjang di Korea itu 1 tahun 10 bulan. Oh, 1 tahun 10 bulan. Mungkin bisa dikasih tahu. Mungkin Mas Toyo bisa kasih tahu awal-awalnya itu bisa kerja di Korea itu mungkin dapat infonya dari mana, mungkin atau linknya dari mana begitu. Nah, awalnya itu di tahun 2015 akhir saya mulai memberanikan diri itu ke luar negeri, itu di kapal Cina, kapal longline. Nah, pas naik kapal longline itu saya udah punya niatan kerja ke Korea. Dengan dalih saya ke kapal longline itu untuk mencari dana atau modal untuk berangkat ke Korea. Karena dengar-dengar pada waktu itu dana ke Korea masih lumayan nggak terlalu mahal seperti sekarang. Jadi kira-kira gimana caranya saya berangkat ke Korea itu harus dengan modal sendiri. Oh, berarti Akhirnya saya beranikan diri berangkat. Murni ya, pakai uang sendiri ya, nggak pakai uang orang tua begitu ya? Ya, aslinya sih uang sendiri, berhubung waktu itu ada kendala di rumah, uang dipinjam saudara, akhirnya dapat minjem.
Oke. Tapi uang itu udah dikembalikan sama orang yang meminjamkan. Alhamdulillah udah lunas dalam jangka 8 bulan. Oh, syukur alhamdulillah. 8 bulan. Tapi Awalnya itu saya gimana Mas Toyo? Lanjut. iya, iya saya finish kontrak 2 tahun di kapal online, pulang ke Indonesia, sekaligus dapat informasi dan nyari informasi juga. Di Indonesia pulang tidak hanya harus diam, karena yang namanya kerjaan kan harus dicari, entah itu lewat teman, lewat saudara, ataupun teman ketemu di perantauan. Hmm. Saya calling teman, ada nggak lowongan yang berangkat ke Korea, sama-sama alumni SUPM Angkatan 49. Dapat informasi, masih ada lowongan kerja di Korea. Akhirnya saya menghubungi orang kantor, dan pihak kantor pun langsung welcome, menyambut dengan baik, bahkan menyuruh saya cepat-cepat langsung daftar ke kantor karena waktu itu masih ada lowongan 2 orang. Begitu saya langsung naruh berkas, langsung disuruh pendidikan di Bogor, pendidikan bahasa Korea. Hmm. Terus untuk sistem kerjanya di sana bagaimana Mas Toyo? Mas Toyo itu kerja di kapal apa? Terus mungkin model kapalnya gimana? Sama mungkin pendapatannya itu gimana di sana Mas Toyo? Mungkin bisa kasih gambaran sedikit. Ya, kalau secara umum alat penangkapan itu dibedakan menjadi 2 klasifikasi. 1 klasifikasi pancing, dan 2 itu klasifikasi jaring. Kalau klasifikasi pancing sendiri itu bermacam-macam kalau yang di Korea. Ada yang namanya junat. Junat juga dibagi berbagai macam. 1 ada yang namanya junat jango atau long line-nya belut yang ada di Korea. Yang kedua junat kalci atau junat kapal layur. Ada juga junat kapal oktum. Nah, itu untuk kapal pancing. Nah, yang kedua kapal pancing itu yang namanya jenaki. Yang namanya jenaki itu berarti 1 perorangan. Ada jenaki kapal kalci atau layur, ada jenaki ojingo atau kapal pancing cumi. Nah, Oh, kalau yang namanya kapal jenaki itu berarti operasinya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung majikan dan juga tergantung tonase atau beratnya kapal atau besarnya kapal. kalau Kalau klasifikasi, ya, Mas kalau Toyo sendiri, klasifikasinya kapal jaring, Mas Toyo sendiri naiknya kapal apa Mas Toyo? kalau saya dapatnya kapal jaring. Hmm. Jaring di sini berarti ada kapal pursin, kalau di Korea namanya kapal semang. Hmm. Ada namanya jaring troll, namanya jema. Ada yang namanya kapal gilnet, kalau di Korea namanya jujamang. Oh. Saya kebetulan dapat kapal jujamang atau gilnet. Hmm. Kalau gilnet di Korea itu bukan berdasarkan jenis ikan. Ya bukan, maksudnya bukan berdasarkan entah itu gilnet dasar, gilnet tengah, ataupun gilnet permukaan. Tergantung jenis ikannya apa yang kita cari. Kalau ke sistem kerja di Korea itu tidak sama. Artinya apa? Orang yang kerja di Korea itu sistem kerjanya bukan diatur sama majikan atau kapten. Setiap kapal ataupun kapal-kapal itu kan berbeda-beda. Ada yang kapalnya ada jam kerjanya, ada kapal yang menggunakan sistem kerja itu majikan yang mengatur, tidak sama. Kalau kapal saya sendiri, bicara soal pengalaman yang saya alami selama di Korea, itu jam kerjanya tidak ada. Hmm. Ada patokannya berarti kita setting buat jaring, setelah direndam selama 2 atau 3 jam, jaring diangkat, itu sampai kelar kerja. Nggak ada waktu, nggak ada batasan atau aturan kita kerja di Korea itu di laut itu berapa jam, itu nggak ada. Nggak ada. Berarti batasannya itu kelar kerja. Hmm. Entah itu jaring rusak, jaring apa itu kelar kelar bekerja, lah itulah jam istirahatnya. Oh, iya iya. Tapi kan sebelumnya Mas Toyo kan sudah pernah kerja di kapal online ya.
terus sekarang pindah ke kapal jaring. Kira-kira perbandingannya bagaimana Mas Toyo? Mana enak ya? Mana yang enak, mana yang mungkinnya kurang enak gitu? Kalau bicara di kapal online sendiri, sepengalaman saya pribadi, saya tidak berbicara soal pengalaman orang. Yang saya alami waktu di kapal online itu kerjanya tidak terlalu berat. Masih sedengan lah, kita masih mampu. Istirahatnya ada, jam kerjanya ada, teratur. Tapi pada saat saya pindah ke Korea, terutama ini di kapal jaring, bisa dikatakan capeknya itu 5 kali lipatnya kapal online. 5 kali lipatnya, 5 bahkan kali 5 kali lipat. lipatnya kapal online. Tapi 3 kali untuk lipat. masalah penghasilan gimana Mas Toyo? Kalau soal penghasilan di Korea itu, orang Korea mayoritas semakin banyak kerja, semakin banyak uang. Oh. Kalau dibanding sama kapal online gimana? Kalau bicara di kapal online, 1 bulan kerja di kapal Korea berarti setengah tahun di kapal online. Oh. Nah, terus kira-kira kalau maksudnya ya jujur aja sekarang itu kerja di Korea itu gajinya rata-rata berapa Mas Toyo? Kalau kerja di kapal Korea itu sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah Korea. Kalau UMR untuk tahun sekarang berarti 1.730.000 won. Itu kalau rupiah berapa? Dirupiahkan antara 9, dirupiahkan berarti 19 juta sampai 20 juta 19 rupiah. juta. Itu masih maksudnya 19 juta sekian itu masih ada tambahan lagi apa udah maksimal Nah, segitu Mas Toyo? itu baru gaji pokok di luar Oh, bonus. berarti Kalau bonus itu berarti ada kemungkinan penghasilan lebih dari itu tergantung orangnya ya Mas Toyo. Kalau rajin bisa lebih, tergantung. kalau Ya, oh, kalau soal uang bonus ataupun di luar gaji pokok itu yang pertama tergantung dari majikan, yang kedua itu tergantung dari kinerja anak buah kapal itu sendiri. Kalau memang majikannya bagus, bisa jadi bonusnya gede. Terutama lihat dulu kinerja si anak buah kapal ini. Kalau kinerjanya bagus, dengan kata lain nilainya A, setiap kapal bonusnya berbeda-beda. Ada majikan yang sistem bonusnya itu ABC, ada yang majikan yang sistem bonusnya itu sama rata. hmm, Disesuaikan jenis kapal sama majikan. mantap ya. Itu gede juga kalau di sini. Ya pantas orang pada pengen keluar negeri semua kan gaji gitu kan. Terus ini lagi Mas Toyo, untuk di Korea itu kan Mas Toyo kan sekarang pulang itu kan pulang kan nggak mungkin nggak pakai uang kan. Naik pesawat butuh uang, pulang perginya butuh uang. Itu kira-kira gimana? Pakai uang sendiri hasil gaji apa ditanggung gitu? Mungkin gimana mekanismenya? Kan sekarang pulang, nanti kan balik lagi ke sana. Itu kan Hmm? ada biaya. Itu biayanya gimana Hmm? Mas Toyo? Ya. Pakai uang sendiri apa dibiayain begitu? Kalau soal biaya cuti itu, kalau biaya cuti ke Indonesia itu juga termasuknya tergantung jenis kapal, Hmm. tergantung jenis kapal sama majikan. Hmm. Kalau di kapal teri, kalau di kapal cumi, ada majikannya sistem pembayaran tiket pulang pergi itu ada yang separoh-separoh diberatkan sama anak buah kapal separoh dan majikan separoh. Dilihatnya itu dari kerjanya ya sewaktu di Korea. Ada kapal yang kerjanya tidak terlalu berat, akibatnya apa? Pembelian tiket cuti berpulang pergi 50-50, 50% APK, 50% majikan. Tapi kebanyakan anak buah kapal yang bekerja di Korea, tiket pulang pergi itu dimajikan semua. Hmm. Tapi untuk Mas Toyo sendiri gimana itu kemarin pulang? Kalau saya sendiri alhamdulillah tiket pulang pergi majikan semua yang Oh, alhamdulillah berarti Mas Toyo termasuknya orang yang mantap ini kan. Memang dari dulu
tap-tap di kampus itu. Ya alhamdulillah. Intinya itu sesuai dengan amal perbuatan. Kita nanamnya baik, insya Allah dapatnya Ya baik. Allah. Ini Mas Toyo bisa apa namanya? Kasih gambaran lah. Suka dukanya di sana itu gimana? Maksudnya senangnya gimana? Dukanya gimana gitu. Kerja di Korea itu gimana gitu. Kalau untuk suka dukanya, untuk dukanya ya. Kalau untuk susah payahnya kerja di Korea ya itu tadi. Kalau lagi musim joki, khususnya untuk kapal giliat sendiri ini, dari bulan 9 sampai dengan bulan Januari, selama operasi kita itu nggak ada tidur. Tidur itu 2 jam. Kita kerja kadang 30 jam, 1,5 hari tidak tidur. Badan nyampe lemes, kurang istirahat, banyak kerja, nggak ada waktu buat keluarga di rumah itu selama itu. Selama bulan 9 sampai bulan Januari. Itu pengalaman saya pribadi. Karena setiap kapal atau setiap teman-teman kan beda pengalaman, beda kapal sama beda majikan. Itu yang saya alami pribadi. Kerjanya itu nggak ada aturan, nggak ada jam kerja. Intinya kelar kerja itu dilihat dari kelarnya jaring, kelarnya pekerjaan di kapal. Tapi Kalau untuk sukanya ya itu pas gajian sama dapat bonus. itu seneng ya. Tapi kalau menurut Mas Toyo antara pekerjaan sama gaji itu menurut Mas Toyo seimbang atau kurang atau kelebihan gitu. Antara penghasilan dan pekerjaan. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya pribadi sih antara gaji dan itu sesuai. Artinya apa? Kita kerja itu tidak ada jam kerja, tapi kalau sudah melihat hasilnya, kita hitung-hitung itu seimbang. Seimbang lah. Imbang dengan tenaga kita yang dikeluarkan, imbang dengan pendapatan yang kita dapat selama kerja di Korea. Tadi kan sukanya kan berarti waktu dapat gaji terus dapat bonus ya. Jadi mungkin Mas Toyo bisa kasih apa namanya kiat-kiat lah. Jadi buat mungkin teman-teman kita, adik-adik kita ada yang pengen ke sana, apa aja yang harus disiapkan biar di sana itu kita nggak kaget terus eh, mungkin udah kontrak malah kita pengen balik lagi. Mungkin apa aja yang harus disiapkan andaikan teman-teman kita atau adik-adik kita ada yang niat mau ke sana Mas Toyo. Kalau persiapan kita ini, kalau kita memang udah pengen kerja di luar negeri, kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut saya pribadi yang pertama itu persiapanlah mental. Nomor satu itu mental. Artinya apa? Banyak orang yang ingin kerja di luar negeri itu hanya bermodalkan apa? Keinginan sesaat. Mentalnya itu belum 100% kita siap menghadapi kerjaan selama di Korea. Itu yang pertama itu mental. Karena udah banyak kejadian orang berangkat ke Korea dengan bermodalkannya itu tadi niatnya tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar dengar kalau kerja di kapal Korea itu dengan gaji yang gede, tidak melihat resiko atau berapa kita kerja di Korea. Tapi kalau kita dari awal mental kita sudah dibulatkan, niat benar-benar sudah niat kita ingin kerja di Korea, siap kuat ataupun nggak kuat kita harus kuat. Karena yang pertama kita sudah mengeluarkan dana besar. Kalau memang tekad kita tidak bulat 100%, akibatnya apa selama sampai di Korea dapat kapal yang payah ataupun kerjanya berat, dia tidak mampu akhirnya dipulangkan. Yang kedua, dana atau modal. Dana harus benar-benar siap. Karena kalau kita sudah memasukkan data kita ke kantor, kantor sudah mengirim data ke Korea, terus seumpamanya kita SLC atau surat perjanjian kerja kapal sudah turun, mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap yang namanya dana.
Berarti Kemudian ya itu tadi. 3, terus soal resiko. Resiko kita kerja di sana itu tidak apa ya, tidak segampang atau tidak semudah yang kita bayangkan sebelum kita berangkat ke Korea. Banyak yang ngomongnya berbicara bekerja di Korea itu enak, bekerja di Korea itu enak lah, gajinya gede lah, ini itulah, itu semuanya bohong. Yang kemungkinan ada, tapi melalui proses-proses yang begitu sulit. Tidak segampang orang yang dibicarakan orang kerja di Korea itu begini-begini. Tidak semuanya 100% itu benar. Jadi untuk adik-adik yang ingin bekerja di luar negeri, yang pertama itu siapkan mental, yang kedua siapkan dana, dan kesiapan kita untuk bekerja di Korea. Jadi jangan mengandalkan dengar-dengar kerja di kapal Korea gajinya gede, kerjanya enak. Itu tidak 100% benar, karena setiap kapal ataupun setiap majikan itu berbeda. Ada yang baik, ada yang cerewet, ada yang main tangan, itu masing-masing. Ada kapal yang main tangan, cerewet, udah pelit, main tangan, cerewet. Ada lagi yang tidak ada omongan tapi kerjaannya banyak. Jadi iya. harus dipersiapkan benar-benar sebelum berangkat ke Korea ataupun intinya kerja di luar negeri. Harus benar-benar dipersiapkan dari segi keuangan, dari segi mental harus benar-benar siap. Tapi di antara itu yang paling penting itu mental ya Mas Toyo. Jadi ketika mental Mental nomor 1. kuat, pasti ada jalan ya. Ada Terus jalan. mungkin dari saya itu aja sih Mas Toyo. Saya harap informasi ini bisa menjadikan informasi yang berharga buat teman-teman sama adik-adik semua. Jadi kalau pengen kerja di luar negeri itu nggak semena-mena langsung lihat orang gajinya tinggi, langsung pengen ke sana. Tapi harus gali dulu informasinya, apa sih persyaratannya. Terus ya kayak tadi persyaratan mental kan bukan hal yang tertulis kan, tapi memang harus punya. Iya. Jadi itu mungkin salah satu mental itu waktu kita di asrama juga dididik mental. Jadi itu PM ya, mantap ya. Ya kita berterima kasih sekali sama Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Tegal ya, udah bisa membuat Iya. teman-teman kita jadi seperti sekarang ini. Saya dengar-dengar banyak yang ke Korea, udah punya aset di rumah banyak-banyak, itu mungkin ya kalau bukan dari SPM dari mana lagi dulunya kan. Mungkin itu aja sih Mas Toyo. Mungkin dari Mas Toyo gimana lagi, ada ya pesan, tadi kan pesan-pesan udah ya dari Mas Toyo. Mungkin sekarang kata-kata motivasi lah buat teman-teman, buat adik-adik, gimana sih? Motivasi. Kata-kata. Terutama saya sebagai seorang pelaut. Hmm. Pelaut yang ulung atau pelaut yang tangguh tidak tercipta di lautan yang tenang. Artinya, kalau kita ingin menjadi seorang pelaut yang tangguh, harus siap menghadapi yang namanya segala rintangan yang menghadang selama kita bekerja di laut. Entah itu tantangan mulai dari kapal, majikan, teman, dan sebagainya. Kita harus benar-benar mampu. Karena itu tadi, pelaut yang hebat tidak terlahir di lautan yang tenang. Pelaut yang hebat itu terlahir di lautan yang penuh dengan badai, ombak, ataupun angin besar. Dengan kata lain, pelaut yang hebat itu terlahir dengan menghadapi segala ujian-ujian yang besar yang ada di hadapan kita. Baik itu kecil maupun besar, kita harus siap dan siap menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita untuk menyosong masa depan kita untuk yang lebih cerah atau yang lebih baik. Siap, semangat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Semoga adik-adik ataupun teman-teman sekalian yang ingin bekerja di luar negeri bisa termotivasi. Oke. Mungkin itu aja ya Mas Toyo. Saya ucapkan banyak terima kasih Mas Toyo udah menyediakan waktu buat saya, buat teman-teman semua. Saya harap Mas Toyo semakin sukses ke depannya, dipermudah oleh Allah. Semoga Amin. hajatnya dimudahkan ya Mas Toyo. Mungkin biar teman-teman ikut mengaminkan juga.
Oke. Nanti ketika udah di Korea kabar-kabar lagi Mas Ayo. Iya, insya Allah. Terima kasih. Semoga tetap ada silaturahmi terus. Salam pelaut. Jelas Bapak Jaya. Salam baca. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.